Selamat datang di Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kami dari kelompok 4 hadir untuk memberikan sebuah metode yang akan mengubah cara mengajar kita. Sekedar memberikan tugas tetapi menginspirasi dan bukan juga sekedar mengoreksi tetapi juga mendampingi sebuah proses. Hal ini adalah sebuah seni coaching dalam project based learning. Selamat menyaksikan video coaching PJBL dari kelompok 4. Assalamualaikum Pak Ragil. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi memang agak sedikit ini nih Bu, ada problem nih Bu dalam pembelajaran. Iya, kenapa tuh Pak? Nah, pas pembelajaran saya di belajar matematika ini banyak sekali siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajarnya Ibu. Siswa-siswa masih pasif nih, belum ada yang antusias dalam belajar math. Apa mungkin matematika itu susah ya? Oke, tujuan apa yang Bapak terapkan di proses pembelajaran mengajar? Sebenarnya sih yang ingin saya tingkatkan adalah yang pertama siswa itu aktif dalam pembelajaran matematika saya. Yang kedua, siswa ini bisa berkelompok, mereka saling membantu, siswa yang pintar bisa membimbing siswa yang kurang. Jadi seperti itu Ibu. Oke, sudah bagus sepertinya ya tujuan yang Bapak terapkan di proses pembelajaran. Ada beberapa kegiatan mungkin yang Bapak perlu tingkatkan dan fokuskan? Yang Fokusnya. ingin saya tingkatkan yaitu Ibu supaya siswa saya itu aktif, karena memang sebelumnya saya coba untuk menggunakan metode video, PowerPoint, ternyata masih ada yang siswa-siswa yang masih belum aktif dalam kegiatan belajar saya. Oke, jadi sebelumnya Bapak menerapkan metode video, PowerPoint, dan lainnya? Iya, jadi metode yang sering saya terapkan yang pertama adalah metode ceramah dengan materi yang ada di dalam buku siswa. Yang kedua, saya juga sering tuh menerapkan dengan menggunakan PowerPoint, menampilkan video. Tapi kok anak-anak yang antusias hanya siswa-siswa yang pintar saja ya. Siswa-siswa yang kurang itu cenderung pasif, Ibu. Oke. Sehingga memang yang saya lihat metode apa lagi ya yang bisa meningkatkan partisipasi siswa supaya menjadi lebih aktif lagi gitu. Oke, apakah Bapak pernah menerapkan atau pernah mendengar metode PJBL? Oh, PJBL itu yang project based learning ya Ibu ya? Betul sekali. Nah, dulu memang saya sempat mempelajari itu, tapi memang yang saya khawatirkan dalam project based learning kan siswa harus membuat suatu project. Nah, suatu project itu yang saya pikirkan dalam pandangan saya itu apakah nanti lebih complicated atau menyulitkan ya? Karena kan waktu yang dibutuhkan dalam project itu cenderung lama, nggak ada yang cukup dalam 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran atau yang lainnya Ibu. Bisa saja Bapak menerapkan metode PJBL tersebut di beberapa waktu, mungkin tidak sehari full mereka berhasil dalam proses pembelajaran. Nah, jadi memang saya punya ide sebenarnya Iya. Ibu dalam project based learning ini. Jadi saya ingin siswa-siswa itu secara berkelompok mereka ada yang berperan sebagai pedagang, ada yang berperan sebagai pembeli, karena kan materinya adalah nilai mata uang nih Bu. Iya. Nah, jadi mereka itu di dalam kelas itu saya ingin mereka itu membuat simulasi jual beli dengan membuat toko mainannya mainan yang sederhana menggunakan gambar, kemudian ditulis harga jualnya, sehingga nanti antara pedagang sama pembeli mereka bisa menghitung Ibu dengan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan, sehingga mereka tahu mereka dapat uang berapa, mereka harus tahu kembaliannya berapa. Jadi seperti itu yang ada di dalam ide saya. Oke, itu sudah keren sekali sih Pak. Bapak bisa cobanya nanti di minggu berikutnya, di proses pembelajaran berikutnya. Nanti kita sama-sama kita lihat, kita observasi kembali setelah Bapak melaksanakan pembelajaran yang di dalamnya ada metode PJBL. Baik, berarti nanti yang harus saya lakukan adalah saya bikin ini dulu ya Bu ya, modul ajar dulu ya, Ya, betul. untuk yang project based learning ini. Nanti
kalau misalkan ada yang butuh ditanyakan ke Ibu, boleh ya? Boleh, dengan senang Baik, hati. terima kasih Bu. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ragil. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Wah, terlihatnya Pak Ragil ini ceria sekali ya. Iya. Happy mungkin, apakah sudah berhasil atau gimana nih Pak? Alhamdulillah Ibu, jadi kegiatan pembelajaran yang dilangsungkan kemarin itu saya pikir lebih baik daripada kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan di pelajaran Oke. matematika. Oke, kegiatan apa yang menurut Pak Ragil berhasil di proses pembelajaran itu? Jadi pada saat kegiatan kemarin kan saya menerapkan jual beli ya. Iya. Si anak itu membuat minimarket sederhana di kelas. Mm. Jadi yang berhasil itu banyak siswa yang aktif dalam kegiatan jual beli. Yang jadi penjual, mereka aktif bagaimana caranya dia mendapatkan pendapatan sebanyak-banyaknya dengan cara menghitung. Kemudian yang menjadi pembeli juga sama. Mereka pun menghitung bagaimana sisanya apakah benar atau salah Bu dengan pengurangan. Jadi seperti itu. Oke, ada nggak kegiatan yang harus Bapak tingkatkan? Jadi pada saat saya melihat sebagai guru, melihat kegiatan pembelajaran itu ternyata ada beberapa siswa nih, walaupun tidak semuanya, tetapi ada beberapa siswa yang masih belum aktif. Nah itu tuh yang sepertinya harus saya tingkatkan lagi metode pembelajaran apa yang tepat untuk anak tersebut ya. Karena sepertinya di pembelajaran yang lain pun anak ini cenderung pasif juga. Jadi seperti itu Ibu. Oke, mungkin apa solusinya yang Bapak akan lakukan? Sepertinya yang pertama adalah saya akan memberikan tugas tambahan untuk setiap kelompok. Memang kelompok ada yang tugasnya untuk menjadi penjual, ada yang untuk menumbuhkan ide, ada yang tugasnya untuk timekeeper mungkin Ibu. Nah, sepertinya saya ingin menugaskan anak ini supaya membantu rekan yang lain adalah sebagai timekeeper atau penghitung waktu saja. Oke. Supaya anak ini aktiflah dalam kegiatan pembelajaran. Oke, menurut saya solusi sedikit dari saya ya Pak. Sesekali mungkin Bapak berkeliling kelas, interaksi langsung dengan siswa tersebut. Jadi mungkin dari situ anak merasa dihargai, percaya dirinya lebih tumbuh. Jadi ada pertanyaan langsung dari gurunya gitu Pak. Itu sih sedikit. Oh boleh ya Bu ya, kalau misalkan Boleh, sangat. saya itu berkeliling di setiap Ya. kelompok menanyakan kenapa kamu tidak aktif, coba Gi untuk aktif dalam kegiatan atau bertanya ya Bu ya. Iya betul. Biar saya bisa mengukur. Jadi siswa yang tidak aktif itu sebenarnya dia paham atau tidak sih dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Seperti itu ya Bu ya, Iya, boleh ya Bu ya. iya boleh. Terus Bapak yakin nggak nih akan menerapkan solusi tersebut di pembelajaran berikutnya? Insya Allah yakin Bu. Jadi memang solusi yang ingin saya terapkan di pembelajaran berikutnya adalah yang pertama, saya akan menambahkan peran untuk siswa yang belum aktif tersebut. Saya akan mencoba untuk berkeliling dan menanyakan kepada siswa tersebut seberapa paham mereka dengan kegiatan pembelajaran yang dia jalankan. Jadi seperti itu Ibu. Iya. Semangat terus Pak Ragi. Terima kasih Bu. Semoga berhasil dan sukses selalu. Terima kasih nasihatnya. Terima kasih.